sahabat Parekraf. Sekarang kita berada di Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution yang beralamatkan di Jalan Teguh Umar nomor 40, Menteng, Jakarta Pusat. Museum ini diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Desember tahun 2008 bertepatan dengan tanggal lahir dari Jenderal Nasution, yaitu Bapak Nasution lahir tanggal 3 Desember tahun 1918. Ayo kita masuk ke dalam museum, lihat-lihat koleksi dari Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Baik sobat Parekraf sekalian, di sini saya sudah berada di dalam museum. Akan saya sampaikan yang mana pada saat itu, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, di tempat ini, di museum ini telah terjadi suatu peristiwa subuh berdarah, yang mana pada waktu itu pasukan Cakrabiryawa yang berkekuatan 100 orang di bawah Pelda Jauruk akan menculik dan membunuh Jenderal Nasution. Namun pada saat itu pasukan Cakrabiryawa salah sasaran. Kenapa salah sasaran? Mereka pasukan Cakrabiryawa malah mendatangi kediaman Bapak Waperdam III, yaitu Dr. Laimena. Nah, telah sampai di kediaman Pak Dr. Laimena, di sana terjadi kontak tembak antara personil yang dari kepolisian, yaitu Bapak Kaistubun, yang menjaga kontak tembak dengan pasukan Cakrabiryawa, sehingga pada saat itu Bapak Kaistubun ditembak oleh pasukan Cakrabiryawa, gugur di tempat. Setelah salah sasaran, mereka Cakrabiryawa langsung datang ke kediaman ini untuk menculik dan akan membunuh Jenderal Nasution. Singkat cerita, pada saat itu mereka masuk ke sini akan membunuh dan menculik Pak Nasution. Namun Bapak Jenderal Nasution dapat menyelamatkan diri ke rumah kediaman Dutaan Irak. Akan tetapi putri beliau yang nomor 2 atau yang busu, yaitu atas nama Mbak Dirma, dan ajudan beliau atas nama Letu Jejer Pierre Tendean, gugur sebagai kesuma bangsa, yaitu pahlawan revolusi. Baik sobat Parekraf sekalian berbahagia, ini adalah ruang kerja Pak Nas, yaitu di mana pada saat itu ketika Pak Nas masih aktif maupun tidak aktif dalam kenegaraan atau pejabat negara, beliau selalu menuangkan pikiran di ruangan ini melalui menulis buku. Kurang lebih ada 70 judul buku yang dikarang beliau, dan ada salah satu judul buku yang sangat masyhur, yaitu buku tentang pokok-pokok gerilya, yang mana buku tersebut menjadi bacaan wajib bagi akademi militer negara-negara barat untuk belajar tentang taktik perang gerilya. Nah, adapun ruangan ini dulu tertutup. Yang boleh masuk ke ruangan ini hanya Bapak Jenderal Nasution dan istrinya, Ibu Yohana Sunarti Nasution. Selain itu tidak boleh masuk ruangan ini. Jadi pintu yang di depan saya ini dulu selalu tertutup dan terkunci, serta pintu yang sebelah kanan saya ini dulu juga selalu tertutup dan terkunci. Adapun waktu itu Pak Nas masuk ke dalam ruangan ini melalui koneksi antara ruang kerja dan kamar tidur. Nah, di belakang patungnya Pak Nas ini ada pintu koneksi antara kamar tidur menuju ke ruang tamu. Baik, sobat Parekraf sekalian berbahagia, ini adalah ruang tamu VIP atau ruang kuning. Kenapa dinamakan ruang kuning? Karena ruangan ini dicat warna kuning, warna kesukaan jadi Jenderal Nasution. Contoh seperti tempat duduk juga berwarna kuning, termasuk karpetnya. Ini karpet dulu warnanya kuning juga. Makanya ruangan ini dinamakan ruang kuning. Adapun fungsinya adalah ruang tamu VIP pada saat Pak Nas waktu masih aktif sebagai pejabat negara.
Adapun ruangan ini ada 2 pintu. Ya, ada 2 pintu, yaitu pintu yang sebelah kanan itu adalah digunakan ketika menerima tamu, jadi masuk tamu melalui pintu kanan. Adapun pintu yang sebelah kiri ketika tamu keluar dari ruang tamu VIP ini. Adapun yang pernah datang ke sini yaitu pejabat atau tokoh-tokoh dari luar negeri dan tokoh-tokoh dari dalam negeri. Adapun tokoh luar negeri yang pernah datang ke sini yaitu Raja Faisal Arab Saudi, kemudian Pangeran Bernhard dari Belanda, kemudian Presiden Marcos dari Filipina, serta Yuri Gagarin dari Uni Soviet yang pernah datang ke sini. Adapun tamu-tamu yang dalam negeri yang pernah datang ke ruangan ini yaitu Bapak Soekarno, Pak Abdurrahman Wahid, Pak B.J. Habibie, serta Pak Prabowo, serta tokoh-tokoh lain yang pernah datang dan diterima Bapak Jenderal Nasution di ruangan VIP ini. Baik sobat parekraf sekalian berbahagia, sekarang kita sedang berada di lorong dari Museum Jenderal Nasution. Adapun di lorong ini ada sebuah diorama pasukan Cakrabirawa akan menculik Jenderal Nasution. Nah, ini wujudnya. Ketika itu pasukan Cakrabirawa masuk ke dalam rumah ini akan mencari Pak Nas itu melalui lorong ini. Adapun waktu itu pintu lorong ini tidak pernah ditutup atau dikunci, sehingga dengan mudahnya pasukan Cakrabirawa masuk ke ruangan ini atau ke lorong ini. Baik sobat parekraf sekalian berbahagia, inilah ada kamar tidur dari Jenderal Nasution. Ini kamar tidurnya, yang mana pada saat itu pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Pak Nas, Bu Nas, dan Mbak Adi Irma tidur di kamar ini atau di ruangan ini. Nah, di ruangan ini. Kenapa Mbak Adi Irma tidur di sini? Karena pada saat itu, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965, orang tuanya Pak Nas, yaitu Ibu Sahara Lubis, dan adiknya Pak Nas, yaitu Tante Maria, datang ke Jakarta, sehingga beliau-beliau ini tidur di kamarnya Mbak Adi Irma. Maka dari itu disinilah Mbak Adi Irma tidur bersama kedua orang tuanya. Tepatnya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pada pukul 4.15 pagi hari, pasukan Cakrabirawa masuk ke ruangan ini atau ke rumah ini. Pada saat itu Bu Nas tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Karena Bu Nas punya firasat yang tidak baik. Kenapa punya firasat tidak baik? Karena pada tanggal 30 September sore hari, Kolonel Latif datang ke sini memastikan atau mengecek keberadaan dari Jenderal Nasution ada di rumah atau tidak. Nah, pada saat Kolonel Latif datang ke rumah ini, Bu Nas melihat, inilah timbul kecurigaan dari Bu Nas. Ada apa ini? Seorang kolonel datang ke rumahnya seorang jenderal, kok tidak menemui tuan rumahnya, hanya tanya yang jaga. Nah, disitulah timbul kecurigaan dari Ibu Nasution. Singkat cerita, pada pukul 4.15 pagi hari, pasukan Cakrabirawa sudah berada di depan rumah. Bu Nas sempat keluar dari kamar tidur menuju lorong ini. Nah, setelah beliau melihat ke depan, ternyata di halaman depan sudah banyak pasukan Cakrabirawa. Kemudian Bu Nas masuk lagi ke kamar tidur ini. Selanjutnya Pak Nas bertanya pada Bu Nas, ada siapa di luar? Kemudian Bu Nas menjawab, di luar ada Cakra. Kemudian Pak Nas menimpali lagi, ya udah saya temuin Cakra. Namun pada saat itu Bu Nas melarang Pak Nas untuk menemui Cakrabirawa. Kemudian pasukan Cakrabirawa sudah berada di ruang tamu depan. Bu Nas melihat lagi keluar. Nah, setelah itu Bu Nas segera menutup pintu ini dan mengunci, kemudian sambil menahan daun pintu yang sebelah kiri, karena pasukan Cakrabirawa sudah berada di depan pintu. Nah, setelah itu mereka Cakrabirawa menendang dan memopor daun pintu yang sebelah kiri ini. Ini bekas poporan senjata
ditendang, didobrak, akhirnya daun pintu yang sebelah kiri retak. Karena ini pintu sudah dobrak sama pasukan Cakrabirawa, akan tetapi pintu ini tidak bisa terbuka, akhirnya mereka menembakkan senjatanya mengarah ke daun pintu yang sebelah kanan. Inilah bekas tembakan dari pasukan Cakrabirawa. Nah, ketika didobrak dan ditembak, Mbak Adirmah kaget, terbangun, melompat ke depan Bu Nas, tiarap di depan Bu Nas. Kemudian Bu Nas meraih, Pak Nas tiarap di samping sebelah kanan dari tempat tidur. Ketika setelah jadi tembakan, orang tuanya Pak Nas masuk ke kamar sini bersama Tante Mardiah. Ibunya Pak Nas meraih Pak Nas yang sedang tiarap. Kemudian Tante Mardiah mendekati Bu Nas yang sedang menggendong Mbak Adirmah. Kemudian Bu Nas menyerahkan Mbak Adirmah kepada Tante Mardiah. Setelah itu baru Bu Nas mengarahkan Pak Nas untuk ke belakang supaya menyelamatkan diri, karena waktu itu yang terjadi adalah Bapak Jenderal Nasution. Nah, setelah itu Tante Mardiah panik, malah membuka pintu kamar ini. Setelah dibuka, pasukan Cakrabirawa atas nama Kopral Hargiono menembakkan senjatanya sehingga mengenai punggung telapak tangan sebelah kiri dari Tante Mardiah, lengan sebelah bawah dari tangan kiri Tante Mardiah, yang mana semuanya tembus ke Mbak Adirmah, sehingga Mbak Adirmah tertembak di ruang kamar tidur jadi Jenderal Nasution. Karena di sini tidak ada Jenderal Nasution, ada seorang perempuan dan seorang anak kecil, mereka Cakrabirawa gusar, akhirnya menembakkan senjatanya ke arah atas. Nah, berhubung di sini tidak ada Jenderal Nasution, mereka pasukan Cakrabirawa menuju ke belakang, yaitu ke ruang makan dan kamar tidur Mbak Adirmah. Baik sobat parekraf sekalian berbahagia, ini adalah ruang gamat, yang mana di ruang gamat ini terdapat sebuah diorama, yang mana diorama tersebut menceritakan Pak Nas akan menyelamatkan diri ke halaman Dutaan Irak. Adapun koleksi berikutnya adalah pakaian-pakaian dinas dari Jenderal Nasution. Kenapa dinamakan ruang gamat? Di sini ada singkatan, gamat itu adalah singkatan dari seragam Angkatan Darat. Baik rekan-rekan parekraf yang berbahagia, sekarang kita sedang berada di dinding monumental, yang mana waktu itu Jenderal Abdul Haris Nasution akan menyelamatkan diri ke Dutaan Irak. Adapun ceritanya pada saat itu Jenderal Nasution sudah berada di atas pagar ini, pagar pembatas antara museum dan Dutaan Irak. Kemudian Bu Nas sudah berada di bawah kenopi ini, kenopi lorong. Ketika itu Bu Nas menerima Mbak Adirmah yang sudah tertembak dari Tante Mardiah. Kemudian Tante Mardiah menyampaikan, "Adik kena." Setelah itu Bu Nas menyampaikan ke Pak Nas, "Adik kena." Kemudian Jenderal Nasution ragu mau menyelamatkan diri sendiri atau menyelamatkan keluarga, karena pada saat itu Mbak Adirmah sudah tertembak, sudah kena tembak. Disitulah terjadi kebimbangan Pak Nas karena melihat adik emak tertembak. Nah, di sini Bu Nas meyakinkan Pak Nas supaya Pak Nas segera menyelamatkan diri untuk keluarga Bu Nas yang akan mengurusi. Nah, dengar kalimat yang disampaikan oleh Bu Nas tadi, dari arah depan terdengar tembakan ke arah Pak Nas, namun tidak mengenai Pak Nas, sehingga pada saat itu Pak Nas menjatuhkan diri ke halaman Dutaan Irak. Kaki kanan beliau tertumpu pot bunga. Nah, makanya di dalam ini, di diorama ini ada, di balik dinding dari pagar ada pot bunga yang terbuat dari besi, sehingga pada saat itu kakinya Pak Nas tertumpu pot bunga, kaki kanan beliau retak. Kemudian setelah itu beliau sembunyi di Dutaan Irak sampai jam 7.30 pagi.
Kemudian beliau dijemput oleh staf beliau yang di Hankam Kasab. Jadi pada saat itu Pak Nas menjabat sebagai Menko Hankam Kasab, yang mana pada saat itu Letkol Hidayat menjemput Pak Nas. Kemudian Letkol Hidayat memanggil Pak Nas, namun Pak Nas tidak menjawab. Kenapa tidak menjawab? Pak Nas ragu yang jemput itu teman atau lawan. Jadi yang pro PKI atau yang pro Pancasila. Akhirnya Pak Letkol Hidayat menuju ke RSPAD menghadap ibu, menyampaikan bahwasannya Pak Nas sudah dipanggil, namun Pak Nas tidak menjawab. Akhirnya Bu Nas mengutus adiknya yaitu Bang Brur untuk menemani Letkol Hidayat menjemput Pak Nas. Kemudian Bang Brur memanggil Pak Nas, baru Pak Nas menjawab, karena Pak Nas kenal suara yang memanggil. Sehingga Pak Nas menjawab, setelah menjawab baru Pak Nas diangkat lagi ke museum ini. Setelah diangkat kemudian Pak Nas dibawa ke Makostrat. Baik Sobat Parekraf yang berbahagia, inilah ruang makan dari kediaman Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Pada saat tanggal 1 Oktober tahun 1965, setelah Pak Nas menyelamatkan diri ke kedutaan Irak, Bu Nas masuk lagi ke Bu Nas pada saat itu akan menghubungi atau menelpon Pangdam Jaya, yaitu Bapak Brigjen Umar Wirahadi Kusuma. Dengan Pak Jurangan ini akan menelpon Pak Umar Wirahadi Kusuma, akan tetapi pada saat itu di balik dari samping dari meja makan ini ada pasukan Cakrabirawa. Kemudian dari salah satu pasukan Cakrabi menyampaikan, telepon sudah kami putus, mana Nasution? Itu kalimat pasukan Cakrabirawa. Kemudian Bu Nas menjawab, Pak Nas sudah 2 hari ini berada di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya saja. Itu kalimat Bu Nas. Nah, dengan berakhirnya kalimat Bu Nas yang disampaikan tadi, di depan ada suara peluit, yaitu Pelda Jahuruk meniupkan peluitnya bahwasannya sasaran sudah tertangkap, sudah ditangkap. Padahal yang ditangkap pada saat itu adalah Ajudan Jenderal Nasution, yaitu Letu CZT Pierre Tendean. Karena di depan ada suara peluit, akhirnya pasukan Cakrabirawa yang berada di ruang makan ini keluar dari rumah ini. Kemudian Bu Nas mengikuti dari belakang sampai di pintu paling depan dari museum ini. Setelah melihat siapa yang ditangkap, ternyata yang ditangkap, yang dinaikkan ke atas kendaraan adalah ajudan Pak Nas, yaitu Letnan 1 CZT Pierre Tendean. Kemudian Letnan Pierre Tendean dibawa ke lubang buaya. Baik Sobat Parekraf sekalian, ini adalah diorama penculikan dari Bapak Pierre Tendean, yang mana pada saat itu yang berdinas sebagai ajudan pada saat itu adalah dari kepolisian, yaitu Bapak Hamdan. Ya, yang pikat waktu itu Bapak Hamdan. Sebenarnya Pak Pierre Tendean ini sudah cuti, tanggal 30 sudah cuti, namun beliau Pak Pierre Tendean akan berangkat ke Semarangnya tanggal 1 Oktober tahun 1965. Nah, berhubung di sini ada kejadian, waktu itu Pak Pierre Tendean secara sigap mengambil senjata akan melawan pasukan yang akan menculik Pak Nas. Nyampe di ruangan ini, Pak Pierre Tendean langsung dilucuti senjatanya oleh pasukan penculik, karena kekuatannya lebih banyak dari para pengaman Jenderal Nasution. Setelah dilucuti, kemudian Pak Pierre ditanya, Pak Pierre menjawab, saya adalah ajudan Jenderal Nasution. Namun pendengaran dari pasukan penculik ini tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Mereka tidak dengar kalimat yang disampaikan oleh Pak Pierre Tendean. Kenapa tidak bagus?
Karena pada saat itu sebagian pasukan melihat Pak Pierre Tendian keluar dari ruangan sambil membawa senjata. Sebagian pasukan yang berada di depan atau halaman depan ini teriak menyampaikan, itu Nurdin, itu Nurdin, itu Nurdin, tangkap, tangkap, tangkap. Makanya pasukan yang dekat dengan Pak Pierre Tendian tidak begitu jelas mendengarkan kalimat yang disampaikan oleh Bapak Pierre Tendian. Sehingga pada saat itu Pak Pierre Tendian ditangkap oleh pasukan Cakar Birawa, disangka, dikira Pak Pierre Tendian adalah Jenderal Nasution. Kemudian dinaikkan ke atas kendaraan, baru dibawa ke lubang buaya. Baik sobat parekraf sekalian berbahagia, Jenderal Nasution sangat-sangat mempunyai peranan penting terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang mana pada saat itu Pak Nas pernah menjabat sebagai Panglima Divisi Periangan. Ketika itu beliau berada di Bandung, yang mana pemerintahan Jepang telah kalah perang melawan sekutu tanpa syarat. Sekutu akan masuk ke Indonesia, termasuk kota Bandung. Sehingga terjadi perlawanan dari tentara Indonesia yang pada saat itu untuk wilayah Jawa Barat dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Panglima Divisi Periangan. Sebagai kotak tembak, hingga terjadi peristiwa yang sangat kita kenang dengan sampai dengan saat ini, yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Saya Edianti, saya cucu tertua dan anak tertua, ya berarti saya cucu tertua dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Saya juga putri dari Hendrianti Nasution, putrinya Pak Nas. Untuk kepribadiannya Opa sendiri ya, kalau dari kepribadiannya dulu ya, Opa itu adalah orang yang agamis. Opa itu yang selalu menjalankan taat, menjalankan sholatnya yang 5 waktu, dan menjalankan semua apa yang memang disyariatkan agama. Untuk nasionalis udah nggak usah dibicarain lagi ya, maksudnya Opa itu sangat nasionalis. Opa itu sangat cinta negara Indonesia ini. Opa itu sangat cinta dengan TNI-nya. Opa sebagai TNI ya, Opa itu selalu tunduk dengan Sabta Marga kalau Opa bilang gitu. Mungkin saya untuk kita semua warga negara Indonesia, terutama mungkin buat anak-anak mudanya ya, untuk penerusnya ya, mari kita bersama-sama bersatu, jangan sampai kita tercerai-berai. Karena dengan tercerai-berai itu kan negara lain bisa masuk nanti ke dalam negara kita. Kedua, seperti yang Opa selalu sampaikan kepada kami, bahwa jangan pernah berharap negara akan memberikan sesuatu kepada kita, tapi yang harus kita pikir adalah apa yang kita mesti berikan untuk negara Republik Indonesia kita tercinta. Dan itu mungkin kalau untuk kita sekarang, apa yang kita punya, kemampuan apa yang kita miliki, mari kita sama-sama berikan itu untuk negara kita. Demikian cerita singkat dari Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Apabila ada rekan-rekan yang masih penasaran, silahkan datang ke Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution yang beralamatkan di Jalan Teguh Umar nomor 40 Menteng, Jakarta Pusat. Adapun jam operasional kami dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Untuk waktunya dibuka pada pukul 08.00, ditutup pada pukul 16.00. Terima kasih atas kunjungan rekan-rekan parekraf sekalian. Sampai jumpa.